program kita Kamu Hebat, dan memang kamu hebat. Dan hari ini sementara saya berbicara, saudara akan dengar suara-suara, ya kan? Dan mungkin sudah pikir suara apa itu? Itu suara pengajian, alunan-alunan musik yang manis, saudara. Karena saya sedang ada di desa Tundan, saudara, di salah satu pondok pesantren yang mungkin kalau saudara orang yang mengerti bahasa Jawa akan tertawa kalau saya sebut, yaitu Ora Aji. Ora Aji itu dalam bahasa Jawa artinya no value, ya kan? Gak ada harganya, gak ada artinya, gak ada maknanya, ya kan? Tetapi di tengah-tengah seorang tidak ada harganya, kita harus tahu bahwa kita memang orang-orang tidak berharga, tetapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan yang mengangkat kita, ada Tuhan yang menyelamatkan kita, ada Tuhan yang membuat kita waras, ada Tuhan yang membuat kita berpikir panjang dalam hidup ini, maka kita akan berarti. Dan karena kasih Tuhan, maka kita menyebut saudara kamu hebat. Nah, hari ini di desa Tundan di daerah Sleman di wilayah Jogja ini, di pesantren Ora Aji ini, saya bersama dengan pimpinan pondok pesantrennya, yaitu seorang yang biasa dipanggil Gus Miftah, ya kan? Dan sebagai ustadz, saya menyebutnya ustadz yang keren, lain daripada yang lain, ya kan? Gayanya biasa pakai kacamata hitam, ya kan? Tidak mau silau dengan harta kekayaan dunia, ya kan? Jadi kenapa harus pakai kacamata hitam? Karena dunia bisa menyilaukan, ya kan? Tetapi kalau adem mata kita, maka hati kita juga akan adem. Nah, kita jumpai Gus Miftah. Gus, terima kasih. Saya yang terima kasih. Sudah ada sate di sini, ada. Jadi hari ini momen spesial karena saya buka puasa ditemani sama Pendeta Gilbert. Wah, luar biasa. Dan yang namanya hebat, ya kan? Hebat. Dan yang lebih hebat lagi, saya tahu kapan janjiannya. Jadi pendeta keren karena beliau mau datang pas saya buka puasa. Jadi saya pernah janjian tapi meleset, saudara. Tetapi kemudian waktunya pas janjian hari ini, dan waktu ngobrol-ngobrol ternyata setiap 35 hari ada pengajian rutin di pondok. Ada pengajian rutin, ada buka puasa, dan saya tepat di tempat yang tepat. Jadi beliau ada apa tadi? Ada apa tadi? Ada sate kelata, ada gulai, ada rica-rica, kemudian ada cumi, ada es buah. Ada es buah dan ada itu dan yang itu lemper tadi itu kan. Lemper yang betul-betul terenak sedunia katanya. Lempernya segedenya kameramen kan. Segede kameramen. Gus, jadi hari ini kita mau berbincang-bincang tentang kebangsaan. Tetapi kan mungkin buat sebagian orang, ini orang khususnya di dunia Kristen akan bilang, oh itu Gus Miftah ya. Oh itu yang suka mu'alafin banyak orang katanya gitu, ya kan. Dan kalau istilah itu yang dikenakan memu'alafkan banyak orang, berarti saya datang untuk mempertanyakan kenapa orang-orang saya dimu'alafkan oleh beliau. Atau beliau bertanya, kenapa domba-domba kamu akhirnya dironong ke. Gimana? Saya dulu pernah, pendeta, didatangi sama orang Canberra, Australia. Iya. Yang saya tidak kenal sebelumnya. Kemudian dia datang ke sini. Dia bilang, before I am Christian and now I am atheist, dia bilang. Dulu saya orang Kristiani, tapi saya kan tidak ateis. Terus kemudian gara-gara lihat YouTube saya tertarik masuk Islam. Iya. Terus saya tanya, kenapa? Ya, karena gua lihat Islam enjoy saja. Iya. Enjoy saja. Dan dari semua orang itu yang katakan entah dari latar belakang apa, agamanya apapun, saya juga jarang pertanyakan mereka agamanya apa. Kalau mereka datang minta Islam, ya kan kita nggak bisa menolak. Ya. Tapi saya nggak pernah. Nah, tapi rata-rata ketika alasannya saya tanya kenapa? Karena kita lihat Gus Miftah asik saja. Gitu. Iya. Yang selalu saya bilang begini, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, orang non-Islam itu tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam itu melihat akhlak dan perbuatanmu. Iya. Makanya kalau you pengen menunjukkan agamamu itu asik, ya kamu harus asik. Iya, betul. Kalau you pengen menunjukkan agamamu itu luhur, ya akhlakmu harus luhur. Itu saja sebenarnya. Ya, kalau kamu mau menunjukkan agamamu teroris, ya jadi teroris. Ya jadi teroris aja gitu. Makanya saya bilang, orang masuk Islam itu besok wajah Islamnya seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, ya Islamnya keras. Kalau pintu masuknya suka marah-marah, ya Islamnya penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, ya Islamnya penuh dengan keramahan. Ya. Dan saya sekarang menghindari ya, orang masuk Islam saya tanya agama itu sebelumnya, saya nggak mau. Saya nggak mau. Yang jelas kalau dia mengatakan saya pengen masuk Islam, berarti dia non-Islam.
Saya nggak perlu tahu agama dia sebelumnya apa. Ya, Tapi yang jelas dia orang non-Islam. Karena saya menjaga perasaan kawan-kawan saya yang agama sebelumnya. Ya. Itu cara saya menghormati teman-teman saya yang beragama. Katakanlah begini, ada orang datang kepada saya, karena dia agamanya Katolik. Saya nggak perlu bertanya kepada dia agamamu sebelumnya apa. Ya. Yang jelas ketika dia pengen masuk Islam, ya berarti dia orang non-Islam dong. Ya. Kenapa saya nggak harus bertanya apa agama dia sebelumnya? Karena saya menjaga perasaan kawan-kawan saya yang beragama lain. Iya, iya, iya. Bahkan saya pernah, Pak Gilbert, saya di Bekasi, saya baru pulang dari Taiwan. Saya pengajian di situ, bukan pengajian, kajian kebangsaan. Karena kajian kebangsaan teman-teman sekampung itu semua agama diundang, termasuk teman-teman pendeta macam-macam di situ ada. Tahu-tahu ada orang datang marah-marah. Ya. Berhenti dulu, dengan pakai ya. Nggak ada apa. Saya pengen masuk Islam. Jadi pengen masuk Islam bentak saya. Saya bilang, biasa aja keles, gak usah marah-marah gitu. Nah, karena di depan saya banyak teman-teman pendeta, teman agama lain, saya bilang, mohon maaf Pak, kalau dia mau masuk Islam di sini, saya nggak tahu agama dia sebelumnya apa. Menurut Bapak gimana? Hak mereka, Gus. Hak mereka. Toh agama juga nggak ada paksaan gitu. Dan saya selalu tekankan kepada teman-teman agama kita nggak boleh memaksa kepada siapapun untuk masuk ke dalam agama kita. Karena konsep dalam Al-Quran adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi tentunya saya juga tidak bisa menolak dong. Katakanlah dulu kayak saya sering tanya begini, orang Indonesia itu kan aneh. Kalau ada orang masuk Islam sahadat semuanya bilang alhamdulillah. Tapi kalau ada gantian masuk jadi dombanya Pak Gilbert, orang bilang wow begini. Ya lu merasa aja karena Indonesia mayoritas Islam kan itu. Iya. Kalau saya nggak terpengaruh, katakanlah kayak dulu Rame Marsanda masuk agama Kristen, itu hak dia. Saya bisa apa gitu loh. Demikian juga kalau ada orang kemudian datang ke pondok minta diislamkan, saya juga tidak bisa menolak Pak Pendeta. Selama saya tanya nggak ada paksaan, nggak ada apapun ya silahkan. Iya. Jadi di dalam ini kan menarik untuk kita gali karena kelihatannya Gus Miftah ini bagian yang asiknya. Dan buat saya, jadi saya setuju Gus bahwa agama itu asik, agama itu damai, agama itu pinter, agama itu keren, itu waras, agama itu keren, dan agama itu bikin orang jadi sadar. Iya. Bukan bikin orang jadi gila. Namanya aja agama, tidak agama kan berantakan. Orang jadi, beragama berarti tidak boleh berantakan kan? Jadi kalau berantakan dia bukan agama. Bukan agama. Nah ini menarik. Jadi tadi bahas bahwa saya gambarkan orang mau masuk Islam tidak bisa saya larang. Pasti saya sambut karena itu tugas saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang tokoh agama Islam. Tetapi juga kalau ada orang yang mau keluar dari agama Islam memilih yang lain, saya juga tidak bisa datangin dia dengan pedang sambil bilang apa? Mau keluar? Saya pancung kepala kamu karena ada ayat apa tadi, Gus? Tidak ada paksaan di dalam beragama. Dalam bahasa Arabnya apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kecuali orang itu bilang begini, konsultasi sama saya. Ya sama halnya lah kalau orang konsultasi mau pindah agama melalui Pak Gilbert, pasti kan diingatkan dengan agamanya kan. Ya. Kalau ada orang konsultasi gue, saya mau pindah agama, ya tentunya saya ingatkan begini. Kalau saya nggak kenal dengan dia atau dia nggak ngomong sama saya, ngapain saya ngasih fatwa kepada dia? Saya punya prinsip jangan pernah memberikan fatwa kepada orang yang tidak minta fatwa. Ini seru. Ini seru. Jangan pernah memberikan kasih fatwa sate kelatak kepada orang yang nggak minta sate kelatak. Mintanya sate babi dikasih sate kelatak. Jangan pernah memberikan nasihat kepada orang yang tidak minta nasihat. Untuk apa? Dan itu yang bikin kadang-kala Indonesia ini gaduh. Iya, karena orang menempatkan dirinya sebagai penasihat. Orang menempatkan dirinya sebagai pemberi fatwa. Oh, jadi Gus membedakan dua hal. Yang pertama, kalau ada orang Muslim datang ke Gus lalu bilang saya mau pindah agama. Ya saya tanya, tahu nggak konsekuensinya? Ya. Udah dibikin matang belum? Dalam pandangan Islam seperti ini loh, gitu. Saya ingat. Tapi kalau enggak, dan kenapa kamu mau pindah? Mau pindah. Kalau kemudian dengan penjelasan itu dia mau pindah, ya urusan dia kan. Ya. Bukan apa-apa saya juga. Tapi kalau ada orang pindah nggak minta izin sama Gus, ya ngomong saya juga dikasih nggak dimintain pendapat, ngapain saya komentar? Ini namanya Pancasila, saudara, ya kan? Jadi kadangkala ada orang masuk Kristen, wah kita bilang haleluya, satu orang bertobat seluruh isi surga bertepik sorak, kayak itu bahasanya, ya kan? Tetapi ketika ada orang meninggalkan Kristen, ya kan, langsung kita maki-maki, itu kafir itu, jadi api neraka segala-galanya. Tetapi saya pikir kita harus berkaca diri. Contohnya, kalau ada orang meninggalkan iman Kristen kita, maka pertanyaan kita adalah,
apakah kita sudah melayani mereka dengan baik? Apakah kita sudah menunjukkan kekristenan yang sejati? Kalau dalam Alkitab ada istilah, apakah kamu telah menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang? Apa orang bilang, orang Kristen suka menghakimi, orang Kristen nakutin, apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nakutin banget. Dan itu tadi bahasanya, bahwa agama harusnya membuat orang keren, membuat orang asik, membuat orang waras, membuat orang pinter, dan membuat orang akhirnya membawa damai di mana pun. Gimana Gus? Ya kalau saya kan begini, teman-teman saya yakin kok, teman-teman saya di Kristiani, di Katolik tahu begitu banyak orang yang kemudian datang ke saya untuk dimualafin katakan. Saya waktu itu ada dari Belanda Ramadan kemarin, kalau dia ateis, dia bilang I will be Muslim. Loh kenapa saya bilang? Saya sebenarnya nggak suka dengan Islam. Saya udah belajar Islam 7 tahun dan saya nggak suka dengan Islam, dia bilang. Tapi saya terus belajar sampai kemudian saya mendapati di dalam sebuah video ini menarik buat saya. Akhirnya saya memutuskan masuk Islam. Agama apa? Saya ateis, nggak percaya dengan Tuhan sebelumnya. Dan ternyata fine. Demikian juga yang lain. Ketika saya tanya kenapa masuk Islam, gara-gara lihat YouTube-nya Gus Miftah. Padahal dalam semua ajaran saya ngaji, saya nggak pernah bergabung ke agama saya. Bahkan Pak Gilbert, Deddy Corbuzier mau masuk Islam saya tolak 3 kali. Saya nggak mau kemudian dia masuk Islam teman main-main. Dia teman saya, bro, I will to be a Muslim. Nggak usah. Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Jangan begitu, Bambang. Saya tolak. Tapi begini ya saudara, saya khawatir nih. Ketika ini tayang, kita berdua musuhnya banyak. Ya kan? Karena ya Kristen bilang, karena ini topik yang sensitif saudara. Bicara tentang mu'alaf atau murtad. Nah, ya kan? Ini kayaknya saya mau bikin judul mu'alaf atau murtad aja ini. Mu'alaf ya kan? harus murtad. Nah, ya kan? Ini karena gini, ketika disebut mu'alaf, ya kan? Mungkin di bagian kita disebutnya, wah murtad dia, ya kan? Demikian juga sebaliknya. Tapi ketika menurut kita bertobat, ya kan? Murtad. Menerima Kristus di kalangannya Gus Miftah, murtad itu darahnya halal, itu karena bahasa yang paling ngeri, darahnya halal. Ya. Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kita bicara tentang murtad dan mu'alaf dengan tertawa-tertawa, saudara, karena akhirnya yang saya percaya bahwa ayat tadi itu apa itu? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, bahwa tidak ada pemaksaan dalam beragama, karena kalau dalam iman Kristen kan dikatakan jelas tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus, ya kan? Jadi artinya jelas, tidak setiap orang dipilih Tuhan, setiap orang ada jalannya masing-masing, tetapi yang penting tadi tugas kita adalah membawa agama yang damai, beragama dengan sehat, dengan waras, dengan tenang dan menyejukkan. Nah, lalu bahkan dalam Al-Qur'an itu ada ayat begini. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kafir lah. Tuhan itu demokratis kasih pilihan, tentunya dengan konsekuensinya masing-masing gitu. You mau beriman, sok atuh, mau kafir sok atuh. Dengan konsekuensinya masing-masing. Maka kita nggak boleh memaksakan keimanan kita kepada orang lain. Kalau buat saya, kita di negara Pancasila ini itu kan hak setiap orang. Iya kan, hak setiap orang untuk masuk, hak setiap orang untuk pergi, tidak ada hukum yang melarang itu. Saya selalu menggambarkan begini, Pak Pendeta. Indonesia ini kan rumah besar, yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, saya meyakini ya, kalau semua orang ini kembali ke kamarnya masing-masing, ini nggak akan ada jadi masalah. Orang Islam yang kembali ke Islam, orang Kristen kembali ke Kristen, dan sebagainya. Yang selama ini terjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apalagi kita tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompoli kamarnya orang lain. Itu masalah. Dan acak-acak kamar orang. Acak-acak kamar orang lain. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau ada orang bertamu ke kamar kita, Assalamualaikum, boleh nggak kita masuk? Masa kita larang? Karena izin dengan cara baik-baik. Orang datang, saya dari kamar sebelah nih mau pengen masuk, pengen main ke kamarnya Gus Miftah, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja dong. Karena konsep kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kami, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Kalau kemudian gara-gara tamu itu kita muliakan dia, Gus, kita boleh nggak bergabung di kamarnya Gus Miftah? Masa kita juga menolak gitu? Kembali sejauh ada izin. Ada izin ngobrol. Ada aturannya. Mas. Diberitahu mau dengar. Mau dengar. Tapi kalau kemudian kita
Orang kita juga mau keluar dari kamar kita, kemudian ngomong sama kita mau keluar, sudah kita nasihatin, sudah kita omongin macam-macam, dia ya urusan dia kan, itu loh, urusan dia sendiri kan, itu loh. Saya nggak bisa melarang gitu loh. Apalagi saya nggak kenal dengan dia, walaupun sama-sama satu kamar, kan di kamar tuh banyak ranjang. Yeah. Ada ranjang NU, ranjang Muhammadiyah, ranjang ini dan sebagainya. Itu bahkan ranjangnya orang lain, kan juga tidak bisa menolak Pak Pendeta. Kan begitu. Nah ini yang kan saya lakukan. yang repotnya begini Gus. Sekarang ini orang lebih berpikir mendingan lu jadi ateis daripada pindah agama. Kalau saya nggak sepakat. Kalau saya nggak sepakat. Justru terakhir-terakhir yang saya Islamkan itu orang-orang ateis. Yang Islam kepada saya. Ada orang dari Islandia, cewek umur 22 tahun, namanya Audur Linda. Dia sama sekali nggak percaya dengan Tuhan. Dia nggak percaya dengan institusi pernikahan. Karena dia juga, menurut dia waktu itu dia lahir nggak ada pernikahan dari orang tuanya. Oh. Nah, jadi di Islandia itu menurut dia orang yang nikah itu malah dianggap lucu. Ya seneng ya sudah gitu loh. Ngumpul jadiannya sudah. Dan itu dianggap hal yang biasa gitu. Dan saya tanya waktu itu, kenapa you menjadi seorang ateis? Because God is nothing, dia bilang. Oh, Tuhan itu nggak ada. Religion is fiction. We are believe in science. Lah, saat itu kemudian dia bertanya sama saya begini. Saya kenal baru 10 menit di studio iNews waktu itu. Karena dia membersamai seseorang yang menjadi bintang tamu acara saya di TV. Terus melihat pakaian saya pakai belangkon macam-macam, dia tanya, who are you? Ketika saya bilang, Ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang, Muslim teachers. Dia paham kan? Akhirnya ditanya sama saya begini, saya punya pertanyaan sama lu, dia bilang. Apa? Kenapa sih Islam kok memperlakukan cewek seperti itu? Harus berjilbab, ditutup, macam-macam. Bahkan kita nggak boleh menyentuhnya. Kalau di negara kamu ya suka. Ngapain macam pikir panjang-panjang, dia bilang. Waktu itu cuma saya bilang begini sama dia, seorang ateis. You tahu nggak? Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth. Kemuliaan seorang Ratu Elizabeth karena begitu mulianya dia dianggap suci oleh rakyatnya. Nggak semua orang loh bisa salaman dengan dia. Jangankan kok salaman, mendekat saja nggak bisa. Ratu kan Queen Elizabeth, siapa yang bisa mendekat? Dengan aturan protokoler yang ada. Dan waktu itu saya bilang sama dia, dan di mata kami sebagai orang Islam, perempuan di dalam Islam itu lebih mulia dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka kenapa kemudian ketika kami senang dengan orang cewek harus melewati institusi yang namanya pernikahan. Kenapa tidak semua orang boleh menyentuh dia? Karena kami memperlakukan wanita melebihi orang Inggris Raya memperlakukan Ratu Elizabeth. Langsung dia bilang, this is so amazing for me. Tanpa kemudian basa-basi, saya mau masuk studio, dia bilang, excuse me sir, kenapa? Dia bilang, I will be Muslimah. Hah, kaget saya. Sebelum menikah saya, seorang ateis, I will be Muslimah. Serius, dia bilang, yes. Akhirnya saya tuntun. Dan dari itu menjadi Muslim yang baik gitu. Makanya kalau ada orang bilang, lebih baik ateis, saya nggak setuju daripada beragama, daripada pindah agama. Saya pikir tetap beragama. Daripada jadi ateis. Daripada ateis. Apapun agama kalian itu. Luar biasa. Nah, Gus, sebetulnya mulai kapan Gus tertarik untuk dalam dunia keagamaan ini? Jadi saya dulu itu khotbah pertama kali ketika mahasiswa, khotbah Jumat. Itu kan terpaksa Pak Pendeta. Terpaksanya kenapa? Karena yang jatah petugas khotib nggak datang. Waktu masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Mahasiswa apa? Sekolah Islam atau bukan? IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Oh, memang udah tertarik di sana? Dan saya di Fakultas Tarbiyah. Dan sebelum itu saya pernah mondok 6 tahun di Pondok Pesantren Bustanul Ulum di Lampung. Oh, jadi memang dari kecilnya udah urusannya agama NU ini? NU itu. Ya. Terus saya waktu itu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Yang saya terkenal sebagai anaknya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena saya sebenarnya belajar bertoleransi di situ minimal dengan NU dan Muhammadiyah. Karena tahu sendiri dulu pendeta kalau NU Muhammadiyah begini. Saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun waktu itu. Kalau itu Kristen antara Protestan sama Pantekostal. Oh, Pantekostal, ya. Gitu. Satu nggak tepuk tangan, satu tepuk tangan soalnya. Terus waktu itu saya khotib Jumat yang bertugas nggak datang. Karena nggak datang bingung kan, ini siapa yang khotbah? Yaudah, Miftah saja. Akhirnya saya naik. Lah, setelah saya naik itu akhirnya apa? Yang biasa khotbah nggak diundang. Karena lebih bagus yang gantiin daripada yang digantiin. Udah bisa nggak usah diundang, ini saja yang khotbah. Ya. Awalnya begitu. Sekitar semester 2 waktu itu kuliah. Akhirnya saya terbiasa. Kemudian di semester itu pula saya masuk ke lokalisasi di Sarkem. Dari tempat-tempat lokalisasi prostitusi saya datang. Itu tahun 2000. Jadi kalau sekarang usia saya 40 tahun, waktu itu saya masuk
lokalisasi usia tahun 2000, itu berarti sekarang 2021, hampir 21 tahun saya membersamai anak-anak PSK. Apa yang mendorong Gus urus itu? Kan biasanya kan kalau orang beragama kan kalau lihat mereka itu najis. Najis. Haram. Apalagi masuk situ. Apalagi orang muslim ya kan sebagai orang pondok masuk ke daerah lokalisasi. Kebetulan kampung yang saya tempati dulu tuh banyak preman, banyak anak-anak nakal, banyak orang-orang nggak jelas lah, banyak pemabuk macam-macam. Yang kebetulan salah satu sebagian dari mereka itu pelanggan di tempat lokalisasi itu. Tamu reguler lah, tamu reguler. Jemaatnya lah. Jemaatnya itu. Saya pikir waktu itu, saya mikir begini, sebenarnya mereka juga butuh ngaji loh, juga butuh dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka nggak ada fasilitas. Yang ada, kalau mereka datang ke masjid, datang ke tempat pengajian, datang ke tempat-tempat kerohanian, mereka dihakimi. Oh dasar WTS begini, nggak pantas lo ngaji, nggak pantas masuk masjid. Orang bertato atau pakai tindik telinganya, masuk masjid atau masuk tempat pengajian akan dihakimi yang ada. Ya. Di situ saya jatuh iba. Saya zalim saya. Kita itu zalim kepada mereka. Mereka juga butuh kehadiran Tuhan di dalam hati mereka. Tetapi nggak ada yang memberikan fasilitas. Maka saya berinisiatif untuk jemput bola. Untuk jemput bola dengan mereka. Ini kawan-kawan butuh Tuhan loh. Maka ketika saya dihujat macam-macam, cukuplah kalian menghujat saya. Tapi jangan ganggu cara saya. Supaya teman-teman saya di sana untuk kembali bermesraan dengan Tuhannya. Karena kalau mereka dekat sama Tuhan, mereka dapat keluar dari... Saya bilang, kan ada banyak orang salahnya gini Gus, orang harus suci dulu, baru mendekat pada Tuhan. Tapi untuk bisa suci harus dekat sama Tuhan dulu kan. Nah ini kan persoalannya. Kalau saya begini, berdakwalah kamu sampai kamu alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Iya. Bersedekahlah kamu sampai kamu kaya, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Iya kan begitu. Berangkatlah ke masjid sampai kamu tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Kalau teman-teman Kristiani berangkatlah ke gereja sampai kamu tua, jangan nunggu tua baru ke gereja. Salah. Iya. Kan begitu. Kalau saya punya prinsip itu, kalau kemudian nunggu suci baru kemudian ke dakwah, ya kita nggak suci pendeta. Iya betul. Dan saya punya prinsip, namanya menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, yang namanya menyapu itu di tempat yang kotor. Maka tempat-tempat yang dianggap kotor saya datang ke klub malam. Waktu itu saya ngaji di klub malam, ada beberapa orang Kristiani. You apa agamanya? Saya Kristen. You apa agamanya? Saya Katolik. Lu kok ikut saya? Nggak ada kami nggak ada kajian sendiri, Ustadz. Akhirnya saya minta kepada pengelola, tolong teman-teman Kristiani, Katolik dipanggilkan pendeta. Maka waktu itu di tempat kita ngaji di klub malam, itu ada namanya pendeta Kristen. Ibu-ibu untuk teman-teman sembahyangan. Saya yang mengusulkan kepada pengelola gitu loh. Wong dia beragama Katolik, Kristen kok masa ikut saya, kan nggak pantas. Walaupun mereka enjoy saja itu. Kenapa kamu kok ikut kita? Gus minta mah asik ngomong agama sambil guyang-guyu, ketawa-ketawa, humor gitu aja sebenarnya. Apa sebenarnya dasar Gus sehingga membuat Islam yang asik ini gitu ya kan? Karena kan saya juga punya banyak teman ustadz atau tokoh-tokoh agama biasanya, apalagi anak-anak pondok itu kan gayanya agak sedikit kesorga-sorgaan gitu kan. Sementara saya sangat jarang Pak Pendeta ngomong surga dan neraka, karena bagi saya surga dan neraka suatu hal yang pasti. Saya jarang ngomong halal dan haram, karena semua orang saya pikir ketika dia balik udah tau lah apa itu haram, apa itu halal. Saya di klub malam nggak perlu ngomong, alkohol itu haram. Saya nggak perlu ngomong itu, mereka tahu kalau itu haram. Cuman bagaimana mereka lepas dari itu? Bagaimana kemudian saya memberikan kesadaran kepada dia, inilah konsekuensinya gitu. Inilah konsekuensinya. Maka pertanyaannya begini, kenapa kemudian saya menggambarkan Islam yang asik? Saya punya kasus begini, orang yang datang ke lokalisasi atau datang ke night club, itu orang susah apa orang senang Pak Pendeta? Menurut saya, orang susah. Makanya mereka mencari senang di tempat hiburan. Makanya namanya dunia hiburan. Karena mereka datang untuk menghibur diri. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka mencari hiburan, mencari kesenangan di tempat seperti itu? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat pengajian. Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat peribadatan. Makanya tempat ibadah kita, pengajian kita buat menyenangkan. Karena kalau mereka merasa senang di tempat pengajian, mereka tidak akan lari ke dunia hiburan. Itu saja. Karena itu jadi dunia hiburannya. Hiburannya udah di tempat pengajian. Kalau kemudian orang melihat ceramahnya pendeta Gilbert di gereja, begitu menarik, orang udah senang terhibur.
Mereka nggak akan mencari solusi lain masalahnya kecuali ke gerejanya Pak Gilbert. Demikian juga yang saya lakukan. Ketika mereka datang ke pengajian, saya merasa enjoy, merasa senang. Melupakan semua kepenatan. Mereka mendapatkan solusi dan hiburan dari pengajian saya. Mereka nggak akan datang dong ke klub malam. Waduh, gitu saja. Pelajaran-pelajaran kehidupan yang penting. Dan itu juga buat istri-istri, buat rumah tangga penuh hiburan, sehingga suami tidak lari ke tempat hiburan. Iya kan Gus? Dan itu juga suami-suami bikin rumah untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri maksudnya supaya penuh dengan hiburan sehingga istri tidak cari hiburan tempat lain. Saya sering guyon begini, suami itu kurang ajar. Kalau istrinya curhat nggak pernah dengerin. Makanya banyak istri yang curhat kepada suaminya orang lain karena suaminya sendiri nggak mau dengerin curhat. Tapi kalau orang lain curhat, suami dengerin. Silakannya kan di situ gitu loh. Nah ini pelajaran-pelajaran kehidupan yang sebetulnya simple, saudara, simple yang bikin rumit tuh kita kadang-kala gitu. Nah, makanya juga heran ketika saya katakanlah ada orang mu'alaf melalui saya. Karena kadang menjaga perasaan kawan-kawan saya pendeta, kawan-kawan saya pastor yang lain. Saya khawatir menyinggung mereka. Mereka malah bilang, enggak, kita nggak pernah tersinggung. Kenapa? Karena kami tahu Gus Miftah tidak pernah memaksakan agamanya Gus kepada orang lain. Kalau tahu kemudian mereka akan datang ke Gus Miftah, itu kan pilihan mereka. Kenapa kami tersinggung? Dan itu menariknya Pancasila ini, bahwa tidak ada pemaksaan, artinya siapapun mau masuk silahkan, siapapun mau keluar silahkan. Yang penting masuk atau keluar dengan pengertian. Itu kan dengan kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri, bukan dengan ancaman, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan tawaran-tawaran murah dan sebagainya. Dan mereka, saya kan beberapa kali ketemu teman-teman saya pendeta, kayak pendeta Gilbert ini. Sorry ya bro, saya kemarin gitu. Nggak apa-apa Gus. Wong Gus Miftah kalau juga ada orang masuk ke dalam agama kami, Gus Miftah nggak pernah protes. Ngapain kami protes? Itu hak mereka. Wong umat itu sekian besar. Umat Islam sekian besar. Orang Nasrani sekian besar. Kan nggak mungkin hanya dihandle oleh seorang Gus Miftah. Iya betul. Kalau kemudian orang datang melalui Gus Miftah, kemudian dia masuk Islam, itu kan hak mereka. Apa kami turut campur? Demikian juga kalau ada orang lain kemudian masuk kepada agamanya Pak Gilbert. Saya bisa apa? Wong pilihan mereka gimana sih? Meskipun ada beberapa mu'alaf yang kemudian bikin kacau juga di tempat. Untuk itu juga minta maaf juga sih. Jadi ini produk gagal. Jadi itu produk gagal. Kita bukan syukuri, tapi kita terima kasih. Tapi minta maaf juga ya kan. Tapi ada banyak tuduhan bahwa Islam ini teroris ya. Nah bagaimana Gus Miftah? Saya pikir